Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Duyuningsih. Kali ini kita masih membahas bab sirkulasi darah, yaitu materi sistem limfatik. Oke, disimak baik-baik ya. Yang pertama akan kita bahas adalah fungsi sistem limfa. Fungsi sistem limfa yaitu mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Yang kedua, mengeluarkan zat toksin dan sel yang rusak. Fungsi yang ketiga, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi. Fungsi yang keempat, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Fungsi yang kelima, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Dan fungsi yang keenam adalah menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh. Selanjutnya, kita akan bahas sistem limfatik, terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah organ limfa, yang kedua pembuluh limfa, dan yang ketiga adalah cairan limfa. Nah, komponen sistem limfatik ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah organ limfa. Organ limfa terdiri dari nodus limfa. Nodus limfa berfungsi untuk menghancurkan partikel asing agar tidak menyebar ke jaringan tubuh. Nah, di bagian tubuh kita ada beberapa letak nodus limfa, yaitu nodus submaksila di dasar mulut, nodus serviks di bagian leher, nodus limfa supratroklear di bagian siku, nodus limfa di bagian ketiak, dan nodus ingumen di bagian lipat paha. Nah, organ limfa yang lain yaitu adanya kelenjar timus. Fungsi dari kelenjar timus adalah memproduksi limfosit T atau kekebalan tubuh. Selanjutnya ada organ limfa yang lain yaitu kelenjar amandel. Nah, amandel terletak di bagian kanan kiri faring di belakang rongga mulut. Bila terjadi infeksi maka akan meradang. Fungsi dari amandel adalah menahan mikroorganisme yang masuk melalui hidung, mulut, dan kerongkongan. Selanjutnya, organ limfa yang lain adalah adanya limpa atau lien. Nah, bisa kalian lihat gambar ya. Limpa terletak di sebelah kiri perut. Fungsi dari limpa adalah menghasilkan limfosit dan antibodi tubuh. Yang kedua, menghancurkan sel darah putih, leukosit, dan trombosit. Yang ketiga, menghasilkan sel darah merah pada saat janin. Nah, selanjutnya kita bahas komponen limfa yang lain yaitu pembuluh limfa. Pembuluh limfa merupakan vena kecil yang memiliki banyak katup, berdinding tipis dan sangat permeabel. Contohnya adanya lakteal, yaitu kapiler limfa yang terdapat pada usus halus untuk membawa lemak ke peredaran darah. Selanjutnya, komponen yang lain ada cairan limfa atau getah bening. Cairan ini merupakan cairan yang diabsorpsi atau diserap di dalam kapiler limfa, berwarna kekuningan, berisi protein plasma, limfosit, trombosit, fibrinogen, lemak, oksigen tanpa eritrosit, dan karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membahas aliran limfa. Faktor yang menggerakkan cairan limfa adalah
kontraksi otot-otot, kemudian ada faktor inspirasi dan ekspirasi rongga dada, serta pemijatan tubuh. Ternyata olahraga dapat meningkatkan aliran limfa sebanyak 5-15 kali. Kebalikannya, pada saat istirahat, cairan limfa akan menjadi sangat lambat. Sirkulasi cairan limfa yaitu cairan interstisial dari jaringan yang masuk ke kapiler limfa. Selanjutnya ke saluran penampung dan diteruskan ke pembuluh limfa yang besar. Kemudian bergabung membentuk trunkus limfa utama. Nah, sekarang kita bicarakan batang saluran limfa utama. Coba perhatikan gambar ya. Ada dua macam trunkus atau batang saluran limfa utama. Yang pertama adalah ductus lymphaticus sinistra atau bagian kiri, atau yang dikenal dengan ductus thoracicus. Mengumpulkan cairan limfa dari bagian kepala kiri, leher kiri, dada sebelah kiri, anggota gerak bawah, alat dalam rongga perut. Nah, batang saluran limfa utama yang kedua yaitu ductus lymphaticus dextra atau bagian kanan, menerima cairan limfa dari kepala bagian kanan, leher kanan, dada kanan, lengan sebelah kanan, trunkus bronchomediastinal kanan atau rongga dada kanan. Nah, demikian tadi materi tentang sistem limfatik. Selanjutnya akan kita bahas gangguan sistem peredaran darah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Valentinus meninggal dunia setelah berjuang menghadapi kanker kelenjar getah bening. Lalu seperti apa kanker getah bening dan bagaimana gejalanya? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Petinju Indonesia Valentinus Nahak meninggal karena kanker kelenjar getah bening yang ia derita sejak 3 bulan terakhir. Kanker getah bening adalah jenis kanker ganas yang menyerang sistem limfatik. Sistem limfatik merupakan satu bagian penting dari sistem pertahanan tubuh yang melawan infeksi. Kanker getah bening atau limfoma memiliki jenis yang berbeda, yakni limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Kedua jenis kanker ini terlihat serupa namun berbeda. Kanker kelenjar non-Hodgkin yang umumnya dialami memiliki gejala seperti pembesaran kelenjar getah bening di area ketiak, leher, dan selangkangan yang tidak terasa sakit. Rasa sakit pembengkakan di perut, sakit di dada, demam, penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya, hingga kelelahan yang ekstrim. Sementara itu, ciri-ciri kanker getah bening Hodgkin, pembengkakan yang juga tidak terasa sakit namun disertai dengan gatal-gatal serta kehilangan selera makan. Pada dasarnya penyebab limfoma tidak diketahui namun erat kaitannya dengan umur, infeksi, paparan kimia beracun, dan genetika. Pemeriksaan medis dapat dilakukan dengan pemeriksaan jaringan kelenjar getah bening melalui metode biopsi serta tes darah. Tim Liputan iNews melaporkan.